Oke. Semangat pagi ini ya. Semangat ya. Sudah tahu nama kakak tadi siapa? Kak siapa? Ya, Kak Mesha biasanya dipanggil Kak Meme. Pernah lihat nggak sebelumnya? Belum pernah lihat. Oh, berarti nggak terkenal berarti ya. Oke, sekarang kalau beneran semangat, Kak Meme cek nih. Ini ada kelas berapa aja di sini? Kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 ada. Oke, sekarang kelas 1 angkat tangan coba. Oke, kelas 1 kalau Kak Meme tanya, mana semangatmu? Jawabnya, ini semangatku. Sekarang kita lomba kelas mana yang suaranya paling kencang. Oke? Kelas 1, mana suaramu? Sekali lagi. Oke, sekarang kita cek yang kelas 2. Kelas 2, mana suaramu? Oke, kalau gitu kita nggak cari suara deh, kita cari semangat. Oke. Kelas 2, mana semangatmu? Oke, kelas 3. Kelas 3, mana semangatmu? Oh, sendiri. Sekarang kelas 4, mana semangatmu? Lah, mana dia tuh? Mana? Kak Meme izin berdiri ya, boleh? Bu Guru, Pak Guru izin. Oke, kelas berapa barusan? Oke, kelas 4. Kelas 4, mana semangatmu? Oh, cuma 20.000 orang. Sekarang kelas 5, mana semangatmu? Harusnya lebih banyak ya. Mana semangatmu? Oke, sekarang kelas 6 nih. Mana dia kelas 6? Kelas 6, mana semangatmu? Berapa orang coba angkat tangan kelas 6, berapa orang? Oh iya, lumayan banyak, Masya Allah. Sekarang tepuk tangan buat kita semua. Sekarang Kak Meme lihat belum terlalu semangat nih. Sekarang kita tepuk semangat. Bisa tepuk semangat? Tapi bertahap. Tepuk 1 dulu. Tepuk 1. Oke, kalau Kak Meme bilang tepuk 1 sambil bilang yes, gitu ya. Tepuk 1. Oke, tepuk 2. Jawab, tepuk 2 apa? Pintar. Kalau tepuk 2 bilangnya oh. Oke, kalau tepuk 3 bilangnya semangat. Habis itu tepuk semangatnya gimana kalau kalian? Tepuk semangat. Oke, berarti sama. Kita mulai ya. Tepuk 1. Alah, lupa. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk semangat. Oke, sekarang siapa yang mau dengerin dongeng? Bilang saya sambil angkat tangan tinggi-tinggi, tapi tidak berdiri, oke? Tapi tidak berdiri. Oke, sekarang lomba duduk paling rapi. Oke. Siapa yang mau dengerin dongeng? Saya, semangat. Siapa mau dengerin dongeng? Siapa mau jadi anak pintar? Anak cerdas? Anak soleh-soleha? Anak kucing? Ya Allah. Mau jadi anak kucing? Kalau jadi anak kucing nanti suaranya kayak gini, mbe gitu. Oh, gimana emang kalau suara anak kucing? Gimana suara anak kucing? Nah, tuh kan jadi anak kucing semua. Oke. Jadi hari ini Kak Meme gak sendiri. Kak Meme bawa teman. Coba tebak yang mana temannya Kak Meme. Kali itu namanya Kak Santi. Sekarang teman Kak Meme itu Pak, ada satu lagi teman Kak Meme. Di mana ya? Mana? Itu kakak-kakaknya yang cantik di belakang. Yang mana ya? Teman Kak Meme ternyata ada di dalam sini. Oh, ada yang bisa tebak ada siapa di dalam? Ada apa? Boneka. Bonekanya namanya siapa ya? Kucing. Oh, ada kucing di dalam. Kita lihat ya, kucing bukan ya? Oh iya, ternyata bukan kucing, tapi harimau. Oke, ini adalah teman Kak Meme. Penasaran ya?
KBW ada belakang dulu ya, biar penasaran. Siapa ya di dalam? Siapa ya? Lihat dia sebelumnya. Ini namanya siapa yang mau tebak namanya siapa? Ini namanya si Udin. Si tapi dia belum bangun nih, dia masih tidur nih, lihat belum sampai, masih berantakan. Tapi biar bangun dia harus dipanggil dulu, Udin main yuk gitu. Yang lebih keras, yang lebih kencang, Udin main yuk. Tapi dia belum bangun ya? Coba panggil lagi. Kenapa ketawa? Dia belum bangun ini loh, belum bangun. Jadi kayaknya dia bakalan bangun kalau kita sholawat bareng deh. Sholawat dulu ya. Oke, 1, 2, mulai. Disuruh sholawat bukan manggil Udin. Ayo siapa yang mimpin sholawat? Ayo siapa? Ayo, pimpin katanya sholawat biar Udinnya bangun. Ayo. Ya, sholatullah sama-sama ya. 1, 2, 3, mulai. Sholatullah. Caranya betul. Astagfirullahaladzim, ternyata udah bangun. Oke, sekarang kita kenalan ya sama si Udin. Udin sekarang kenalan ya, oke? Malu? Malu, Udin malu kenapa? Katanya malu di belakang ada cewek cantik katanya. Yang mana? Ayo, yang mana coba? Yang mana? Yang mana coba? Yang pakai topi warna pink. Bukan dari cewek cantik, tapi yang ditunjuk yang topi warna pink. Namanya siapa? Afid. Suka sama Afid? Katanya enggak. Katanya di sini cewek-ceweknya cantik. Oke, sekarang kita ngobrol sama Udin ya. Ngobrol sama Udin ya. Paman. Kalau Udin balik bilang paman, jawabnya iya gitu ya. Paman. Iya. Mau dengerin Udin nyanyi enggak? Mau. Beneran? Iya. Oke. Sekarang Udin mau nyanyi lagu Ibu. Mau dengerin? Mau. Oke. Satu, Udin sayang ibu. Dua, juga sayang ibu. Tiga, sayang ibu lagi. 1, 2, 3, sayang ibu. Lah kok sayang ibu sih? Salah apa benar? Udin itu nyanyinya salah. Ada satu lagu lagi, mau dengar? Judulnya Naik Kereta Api. Dengerin ya. Naik kereta api, siapa yang kentut? Itu nyanyinya siapa yang kentut? Ada ceritanya. Katanya ada ceritanya. Ceritanya gimana? Jadi
waktu itu si Udin lagi naik kereta. Tiba-tiba ada yang kentut. Udin cari tahu nggak siapa yang kentut? Cari tahu. Ketemu siapa yang kentut? Enggak. Yang kentut berarti siapa? Udin. Oh, ternyata yang kentut si Udin. Terus nanya dulu nih, tadi kenapa lagunya kok sayang ibu semua? Kan nggak gitu ya lagunya ya? Iya. Ada ceritanya. Ceritanya gimana? Mau dengerin nggak? Mau dengerin apa enggak? Yang benar. Jadi pada zaman Rasulullah ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbuat baik yang banyak kepadanya? Rasulullah menjawab, ibumu. Setelah itu yang kedua, siapa lagi ya Rasulullah? Terus Rasulullah menjawab, ibumu. Terus ditanya lagi sama sahabat itu. Setelah itu yang ketiga, siapa lagi ya Rasulullah? Yang ketiga, ibumu. Baru bapakmu. Oh, jadi makanya kayak gitu, Udin nyanyinya lagunya ibu semua. Iya. Tapi kan yang terakhir tadi katanya sayang ibu-ibu. Ya itu bercanda aja. Oh, ternyata tadi cuma bercanda aja. Oke. Suka nggak denger ceritanya Udin? Suka apa enggak? Suka. Sekarang dengerin cerita dari Kak Meme. Siap? Siapa kata siap? Yang benar. Oke. Sekarang Udin mau istirahat dulu ya, boleh? Ternyata si Udin kentut. Sorakin Udin. Sorakin Udin. Sekali lagi. Lebih kencang. Lupa. Sampai si Udin kalau disorakin dia langsung tidur, ngambek dia. Sekarang kita simpan dulu si Udinnya ya. Oke. Si Udinnya belum dilopik kayaknya nih, takutnya belum disampo. Oke, siap dengerin cerita dari Kak Meme? Oke. Sekarang ini kita sedang merayakan apa ya? Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tahu ada berapa nabi yang kita ketahui? Ada 25, pinter. Kemudian Nabi Muhammad itu yang keberapa? Yang terakhir. Ada lagi gak nabi setelah Nabi Muhammad? Gak ada. Kalau ada berarti nabinya palsu. Jadi kalau besok ada yang tiba-tiba ngaku, ini saya adalah nabi, tiba-tiba siapa namanya? Api. Beliau Api, saya ini nabi katanya. Nabi apa? Kan gak ada nabi setelah Rasulullah, ya gak? Jadi Rasulullah itu adalah nabi yang terakhir. Oke. Siapa yang tahu Rasulullah lahir pada tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Hafal lagu ini gak? 12 Rabiul Awal, bertepatan tahun gajah, lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia, Nabi Muhammad namanya. Ibunya siapa? Siti Aminah ibunya. Terus nama ayahnya? Abdullah nama ayahnya. Di mana tempat tinggalnya? Iya, di Mekah dan Madinah, tempat tinggalnya Rasulullah. Sekarang siapa yang cinta kepada Rasulullah? Benar. Beneran. Benar ya? Kenapa kita harus cinta kepada Rasulullah? Enggak tahu. Siapa lagi yang tahu? Siapa lagi yang enggak tahu? Kenapa kita harus cinta kepada Rasulullah? Karena dia apa? Membuat kita pasti senang. Membuat kita apa? Ayo. Membawa syafaat, Masya Allah. Ya. Jadi ini Kak Meme ceritain ya.
Jadi ada dua orang anak. Nah, dua orang anak. Yang pertama, anak yang pertama ini namanya Aziz. Siapa namanya? Aziz. Kemudian si Aziz ini suatu hari dia sedang berjalan menuju masjid. Nah, berjalan menuju masjid. Sebelum keluar dari rumah, si Aziz ini pakai sepatu nih, pakai sepatu atau pakai sandal. Kemudian datang temannya namanya Iko. Siapa namanya? Namanya Iko. Nah, ketika mereka si Aziz pakai sandal, dia mendahulukan kaki kanan. Nah, kemudian si Iko nanya, kenapa harus pakai kaki kanan? Kan bisa aja mau pakai kaki kiri kan boleh. Terus si Aziz bilang, ini sunnah Rasulullah. Ini adalah perintah Rasulullah. Ya, boleh dikerjakan. Tapi saat itu si Iko enggak pakai sandalnya, udah pakai sandal yang pakai kaki kiri aja, biasa aja, nggak peduli dia sama sunnah. Nah, kemudian ketika berjalan menuju masjid, tiba-tiba dua orang anak ini mendengar suara yang aneh. Suaranya kayak gini. Suara apa ya? Kucing. Suara orang yang menangis. Ternyata suara yang menangis itu ada di balik gentong besar. Dihampirilah sama si Aziz dan si Iko. Udinnya lagi tidur. Oke. Dihampiri dong Aziz dan Iko. Terus ditanya, kamu kenapa? Katanya. Tapi dia nggak bilang kamu nanya. Dia nggak jawab kamu nanya. Ditanya sama Aziz, kamu kenapa? Enggak, kamu nanya, dia bilang. Si anak ini dia bilang, aku lapar. Siapa yang itu ada anak kecil yang lagi lapar. Terus ditanya lagi, kalau kamu lapar, kenapa kamu nggak makan saja? Terus dibilang sama anak kecil itu, aku nggak punya makanan, katanya. Habis itu, kalau kamu nggak punya makanan, kenapa nggak beli saja, katanya. Aku nggak punya uang, gitu. Nah, habis itu ternyata si Aziz di dalam tasnya ini dia bawa makanan banyak. Nah, habis maulidan dia bawa makanan. Nah, habis itu dia serahkan makanannya kepada si anak kecil ini, gitu. Kemudian si Iko bilang, Aziz, kamu ngapain bantu anak itu? Kan jajannya buat kita makan sendiri aja, kata si Iko. Tapi Aziz bilang, nggak boleh. Kata Rasulullah, kita harus membantu orang lain, menyayangi yang kesusahan pintar. Kita harus membantu teman-teman kita yang berada dalam kesusahan. Secinta itu si Aziz sama Rasulullah. Nah, kemudian keesokan harinya si Aziz sama Iko makan bersama. Ketika makan, si Iko ini makan pakai tangan kiri, tapi si Aziz makannya pakai tangan kanan. Itu terus diinin sama si Aziz, Iko kenapa makannya pakai tangan kiri? Ya nggak apa-apa, kan terserah. Ini kan tangan kita ada dua, berarti terserah kita mau pakai tangannya yang mana. Tapi si Iko bilang nggak boleh, sunahnya itu kita harus memakai tangan kanan. Rasulullah mengajarkan kita untuk menggunakan tangan kanan, gitu. Jadi si Iko ini sangat menyayangi Rasulullah. Semua perintah Rasulullah dijalankan sama si Iko. Nah, kemudian di suatu hari ketika berada di yaumil akhir, si Iko sama si Aziz berada di barisan paling depan. Nah, kemudian ditimbang amal perbuatannya, ya. Ketika itu amalnya si Iko sama si Aziz ini sama, gitu. Tapi lalu setelah itu kok sama, misalnya kayak gitu. Tiba-tiba datang seseorang mengatakan bahwa si Aziz ini dia akan masuk ke dalam surga. Loh, aku nggak ikut, kata si Iko. Ternyata si Aziz ini mendapatkan apa tadi? Mendapatkan pahala, terus mendapatkan syafaat atau pertolongan dari
Rasulullah karena dia menyayangi Rasulullah gitu. Jadi ketika hidup kita di sekarang ini, kita nggak tahu, belum sadar manfaatnya apa ya. Harus berbakti kepada orang tua, mungkin kita belum sadar. Nah tapi nanti kita dapatnya apa Pak? Pahala. Nah sekarang kalau Kak Meme tanya, mau jadi seperti si Iko atau seperti si Aziz? Kenapa coba mau jadi seperti Aziz? Bang? Baik, mencintai Rasul. Kemudian apa lagi? Suka membantu orang lainnya kesusahan, sampai di suatu hari nanti dia akan mendapat syafaat atau pertolongan dari Rasulullah. Oke. Siapa yang pernah mendengar kisah Rasulullah bersama pengemis yang buta? Oke. Ada yang belum dengar? Mau diceritain? Oke. Jadi pada suatu hari nih ada pengemis tua buta, udah pengemis tua buta di pasar. Ya, jadi setiap hari pengemis tua ini selalu berteriak kepada orang-orang yang berjalan. Yang namanya pasar kan rame ya, rame nggak? Rame. Terus dia teriak, Muhammad itu pembohong katanya. Muhammad itu tukang sihir. Muhammad itu gila katanya. Kata pengemis tua itu. Coba bayangin kita yang digituin, malu nggak? Marah nggak? Marah. Tapi Rasulullah ternyata nggak gitu. Setiap hari Rasulullah Muhammad datang kepada pengemis yang tua ini, selalu memberi dia makan, memberi dia minum, bahkan dikunyah dulu sama Rasulullah karena dia sudah tua, tidak bisa mengunyah makanan-makanan yang keras. Dikunyahin dulu sama Rasulullah, baru dikasih kepada pengemisnya. Nah, saking dia berbuat baik kepada bahkan orang yang menjahatinya gitu. Kemudian dikasih makan tiap hari, tapi tetap nih orang tua itu sering menyumpah Rasulullah, bilang Rasulullah itu gila, Rasulullah itu jahat, Rasulullah itu pembohong dan lain sebagainya di depan Rasulullah. Tapi Rasulullah tetap kasih makan, tetap berbaik hati. Hingga suatu hari terdengar kabar Rasulullah meninggal, Rasulullah wafat. Nah, Rasulullah wafat sehingga pengemis tua ini bahagia, dia senang karena Rasulullah itu telah wafat, karena dia nggak suka sama Rasulullah. Sampai akhirnya beberapa hari tidak ada yang memberinya makan. Lalu datang digantikan oleh sahabatnya Rasulullah. Nah, digantikan oleh sahabat Rasulullah, dikasih makan. Tapi pengemis buta ini bilang, kamu yang setiap hari ngasih aku makan ya, katanya. Iya, kata sahabat Rasulullah. Tapi kok beda? Kalau yang kemarin ngasih aku makan caranya lembut, pelan-pelan gitu. Tapi kini saya rasanya kok kasar sekali cara kamu kasih makan, katanya. Terus kemudian dia sambil menyumpah Rasulullah juga. Nah, sampai kemudian sahabat Rasulullah ini bilang, sebenarnya yang selama ini yang memberi kamu makan itu adalah orang yang kamu hina, orang yang kamu bilang penyihir, bilang gila gitu. Sampai akhirnya pengemis tua yang buta itu menangis sejadi-jadinya, menyesal karena telah berpikiran buruk dan jahat kepada Rasulullah. Sampai akhirnya orang buta itu, pengemis tua itu masuk Islam. Nah, jadi itu adalah balasan kebaikan. Siapa yang mau jadi orang yang pelit? Ada nggak? Nggak ada. Semuanya mau jadi orang baik? Iya. Semua mau jadi orang baik, katakan? Oke. Kenapa harus jadi orang baik? Kenapa harus jadi orang baik? Biar apa? Biar masuk surga, biar dapat pahala, biar jadi anak yang soleh, anak yang cerdas. Betul apa betul? Betul. Oke. Sekian cerita dari Kak Meme tentang Rasulullah. Berarti habis ini di SD 24 Mataram adalah anak-anak yang cinta dan sayang kepada Rasulullah.
Oke, semoga nanti kita semua mendapat syafaat, pertolongan, dan disayang juga sama Rasulullah. Siap? Oke, disayang sama bu guru aja senang, disayang sama orang tua aja senang, apalagi disayang sama Rasulullah. Senangnya lebih senang lagi, hadiahnya surga. Oke, tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk semangat, semangat. Oke, demikian cerita dari Kak Meme. Semoga bisa diingat, ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ucapkan